Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Maharani. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit DBD. Apa itu demam berdarah denggi, di mana saya membuat video ini dikarenakan ini untuk ujian akhir semester saya. Baik, mungkin dapat saja saya mulai dengan sekarang. DBD atau demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk ini berada di daerah yang tropis seperti contohnya di Indonesia. Dan juga bisa juga loh di daerah subtropis yang ada di dunia. Untuk penyakit demam berdarah yang ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala ruam kemerahan. Sementara untuk demam seperti flu yang bisa menyebabkan keparahan, bisa juga menyebabkan pendarahan yang sangat serius loh. Penurunan menyebabkan pendarahan serius. Bisa juga dapat tekanan darahnya secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka apa saja sih DBD ini sendiri? Terus, jutaan kasus infeksi demam berdarah denggi di seluruh dunia setiap tahunnya. Demam berdarah paling sering terjadi di antara lain yaitu di Asia Tenggara, namun pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan juga di Afrika. Namun kini penyakit demam berdarah denggi termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Kini para peneliti sedang mengupayakan untuk membuat vaksin demam berdarah. Untuk saat ini, di daerah demam berdarah bisa terjadi. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk demam berdarah Aedes aegypti. Faktor risiko demam berdarah apa saja sih? Mari kita kenali. Namun, kamu memiliki risiko yang sangat besar terkena gejala penyakit demam berdarah ini. Salah satunya nanti kita bisa meminum air putih dengan banyak. Kita yang tinggal di daerah tropis, sebab berada di daerah yang tropis dan subtropis, meningkatkan risiko terkena virus penyebab penyakit ini, terutama daerah berisiko tinggi termasuk Asia Tenggara. Kamu perlu mengidap demam berdarah di masa lalu. Kamu pernah mengidap demam berdarah di masa lalu? Infeksi sebelumnya demam berdarah meningkatkan risiko gejala yang parah jika kamu terkena demam berdarah lagi. Penyebab demam berdarah sendiri apa sih? Apa sih itu? Mari kita kenali. Salah satu dari 4 jenis virus denggi. Kamu tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang yang terinfeksi penyakit ini. Penyakit ini juga ditularkan melalui gigitan nyamuk. 2 nyamuk yang bisa menularkan virus ini. Yang pertama tentu saja nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemudian mari kita kenali apa saja yang bisa kita lakukan jika kita terkena penyakit ini. Jika kita terkena penyakit ini, pertama kita bawa saja ke dokter, minum air yang banyak, dan juga 2 jenis nyamuk yang paling sering menyebar virus denggi ini umumnya ada di sekitar pemukiman warga. Ketika nyamuk menggigit seorang yang terinfeksi virus denggi, virus tersebut akan masuk ke dalam nyamuk. Kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi nyamuk kemudian menggigit orang lain, maka kita dapat terkena penyakit demam berdarah denggi, dikarenakan nyamuk yang sudah terinfeksi menggigit kita dan masuk ke aliran darah. Oleh sebab itu kita dapat terkena penyebab infeksinya. Setelah seorang sembuh dari penyakit ini, ia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus dan menginfeksinya. Tetapi tidak terdapat 3 jenis virus demam berdarah lainnya. Ini berarti kamu bisa menginfeksi lagi di masa depan oleh salah satu dari 3 jenis virus lainnya. Gejala demam pada nyamuk Aedes aegypti ini mulai dari 4 hingga 10 hari setelah kamu digigit nyamuk. Oh, berarti pas kamu nanti digigit nyamuk, tidak loh langsung terkena gejalanya.
Maka dari itu mari kita pelajari. Pertama, dapat gejala seperti sakit kepala, nyeri otot tulang dan juga otot sendi, mual dan muntah, sakit di bagian belakang mata, kelenjar bengkak dan juga ruam-ruam kemerahan. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu yang seminggu ataupun lebih. Dalam beberapa kasus, gejala memburuk dan dapat mengancam jiwa, bahkan dapat menyebabkan kematian. Tanda-tanda peringatan demam berdarah yaitu tanda-tanda peringatan itu akan dimulai 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang, termasuk sakit perut parah, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi, darah dari urin tinja atau muntahan, pendarahan di bawah kulit yang terlihat memar, pernapasan yang sulit dan cepat, kelelahan dan juga iritasi atau kegelisahan. Komplikasinya yaitu dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti tekanan darah juga bisa turun dan meningkat. Wanita yang terkena ini selama kehamilan dapat menyebabkan virus ke bayi saat melahirkan. Pengobatannya sendiri dapat kita lakukan seperti kita cegah dengan minum air putih yang banyak dan juga kita langsung bawa ke dokter jika sudah terlalu parah. Berkurangnya buang air kecil, sedikit atau tidak ada air mata, mulut atau bibir kering, kelesuan dan kebingungan, ekstraminasi dingin atau lembab. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit DBD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.